Semangat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Rahma. Ibu harap anak-anakku kelas 6 semua, dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran yang pertama. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengenai nilai-nilai kepemimpinan beserta contoh kegiatannya. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengenai nilai-nilai persatuan dari sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai urutan isi pidato. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran ini? Iya, semuanya sudah siap. Namun sebelumnya, apakah kalian masih mengingat mengenai kepemimpinan beserta nilai-nilai yang harus dimiliki? Ya, semuanya masih mengingat ya. Nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin meliputi apa saja anak-anak? Ya, tegas, bijaksana, adil, jujur, ya dan sebagainya. Nah, di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan pastinya kita mengidolakannya. Apakah kalian memiliki pemimpin idola? Siapa pemimpin idola kalian anak-anak? Dan mengapa kalian mengidolakannya? Coba tuliskan pemimpin idolamu dan 3 nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta kegiatan yang telah dilakukan oleh pemimpin idolamu. Kalian dapat menuliskan dalam bentuk bagan seperti ini. Anak-anak, kalian tadi telah memilih seorang pemimpin idola. Ada yang memilih ayah, ketua RT, atau bapak ibu guru, dan sebagainya. Coba, mari kita bahas bersama dengan mengambil 2 contoh. Yang pertama, pemimpin idola, bapak guruku atau ibu guruku. Nilai kepemimpinan yang dimiliki, pertama, bersyukur. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan bersyukur, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, rajin beribadah, dan tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi. Nilai kepemimpinan yang kedua, yaitu toleransi. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan toleransi, yaitu menghargai pemeluk agama lain, menghargai ide dan pendapat siswa, dan menghargai seluruh warga sekolah. Nilai kepemimpinan yang ketiga, yaitu bijaksana. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan bijaksana, mencangkup bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki sikap adil, tegas, dan dapat mengendalikan emosi, serta bijaksana dalam menghadapi permasalahan siswa dan tidak memihak. Contoh pemimpin idola yang kedua, yaitu Bapak RT-ku. Nilai kepemimpinan yang dimiliki pertama, yaitu disiplin. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan disiplin, yaitu melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, bertanggung jawab, dan menaati segala peraturan. Nilai kepemimpinan yang kedua, yaitu jujur. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan jujur, pertama, bekerja dengan jujur dan cermat. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan baik. Dan yang ketiga, melaporkan keuangan RT setiap bulannya. Nilai kepemimpinan yang ketiga, mementingkan kepentingan warga. Kegiatan yang mencerminkan nilai kepemimpinan mementingkan kepentingan warga, yang pertama yaitu mengayomi semua warga. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Anak-anak, pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan.
Coba kalian diskusikan pemimpin idola teman kelas kalian. Apakah mereka bekerja di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, atau di bidang pendidikan? Coba kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan hasil diskusi kalian seperti pada contoh tabel berikut ini. Anak-anak, pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita belajar dari para pemimpin idola kita. Sekarang, coba kalian tuliskan tokoh idola kalian, lembaga tempat bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan. Kalian bisa menuliskan seperti contoh pada tabel berikut ini. Contoh yang pertama, pemimpin idola dokter. Kelembagaan rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugas, merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lembaga, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Contoh yang kedua, pemimpin idola kepala keluarga. Kelembagaan, rumah sebagai kelembagaan sosial. Tugas, memelihara fisik anggota keluarga, memelihara ketertiban anggota keluarga, pembagian tugas anggota keluarga sesuai kedudukan. Manfaat lembaga, mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan masa depan, mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat, dan melindungi dari tindakan yang tidak baik. Sekarang silahkan kalian mulai mencoba mengerjakan. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo, belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Silakan kalian membaca dengan cermat dengan menjeda pada tampilan layar. Kalian tadi sudah membaca teks yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Pada bacaan tersebut, sebagai seorang pemimpin, lurah sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, apakah kalian telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Iya, sudah menerapkan semua? Apa saja contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan yang telah kalian lakukan di lingkungan sekolah? Ia menjenguk teman yang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, belajar giat. Kemudian ada lagi? Iya, saling menghormati teman dan tidak membeda-bedakan. Pintar semuanya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kepemimpinan beserta contoh kegiatan. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai nilai-nilai persatuan beserta penerapan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai urutan isi pidato. Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan penuh antusias. Tetap semangat, walaupun sampai hari ini kita masih belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.